Halo teman-teman, bayangkan jika kalian memiliki sebuah bakat yang dianggap paling lemah tidak berguna justru sebenarnya merupakan bakat langka yang berpotensi menjadi yang terkuat. Setidaknya itulah yang dialami bocah berusia 6 tahun bernama Tangsan dalam animasi berjudul Soulland. Versi live actionnya pernah dibahas di channel ini beberapa bulan yang lalu dan banyak yang request untuk sekalian dibahas juga versi donghuanya yang dikatakan masih jauh lebih seru. Pada awalnya saya menolak karena berpikir pasti akan membosankan karena ya plot ceritanya pasti sama saja. Namun setelah kemarin saya maraton seriesnya yang masih berlanjut, ternyata memang banyak hal menarik yang dibuat berbeda dari versi live actionnya. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan membahas plot ceritanya terlebih dahulu. Tetapi meski series ini sudah dirilis lebih dari 3 tahun yang lalu, saya akan tetap memberi peringatan keras spoiler warning bagi kalian yang belum pernah menontonnya. Jadi ceritanya gini, diceritakan ratusan tahun silam ada seorang pemuda jenius dan sangat berbakat bernama Tangsan. Di usianya yang masih tergolong muda, ia telah berhasil menguasai berbagai macam teknik bela diri tingkat tinggi. Beberapa di antaranya adalah mata iblis ungu dan teknik tangan besi. Namun pada suatu hari ia melanggar hukum sektenya dengan menyelinap ke perpustakaan rahasia dan mempelajari teknik terlarang. Alhasil ketika ia ketahuan, ia pun dikejar habis-habisan oleh para tetua sekte yang ingin membunuhnya. Dari menyusuri hutan hingga tiba di sebuah tebing curam yang disebut sebagai lembah iblis. Karena sudah terpojok, ia pun menjatuhkan dirinya ke dasar jurang, namun dengan senyum di wajahnya tanpa rasa penyesalan sedikit pun. Akan tetapi sesaat setelah kejadian itu, tiba-tiba ia terbangun di tubuh anak kecil berusia 6 tahun yang menandakan kalau kini ia telah terlahir kembali di suatu daerah yang disebut dataran dahulu. Tangsan kecil tinggal di sebuah desa bernama Desa Roh Mulia bersama sang ayah seorang pandai besi yang terlihat kusam dan suka mabuk-mabukan. Dalam kesehariannya, Tangsanlah yang bertindak mengurus rumah serta menyiapkan makanan. Diceritakan bahwa anak-anak yang sudah menginjak usia 6 tahun akan dikumpulkan oleh sang kepala desa untuk menguji apakah mereka memiliki kekuatan roh pelindung atau tidak. Pengujiannya dilakukan oleh seorang master roh bernama Suyanto yang berasal dari Akademi Roh Pelindung di kota Nauding. Tangsan dan anak-anak lain kemudian diajak masuk ke dalam sebuah ruangan yang merupakan tempat untuk menguji kekuatan roh mereka. Kekuatan roh pelindung sendiri sangat bervariasi jenisnya dan tingkat kekuatannya. Contohnya Suyanto sendiri yang memiliki kekuatan roh pelindung serigala hutan. Jenis ini sangat cocok digunakan dalam bertarung. Singkat cerita, anak pertama maju untuk melihat jenis kekuatan roh pelindungnya. Dari tangan kanannya memvisualisasikan teknik kekuatan roh pelindungnya. Dalam hal ini adalah salah satu alat pertanian, yaitu sebuah